I know that's a big challenge you have in front that we will face. So I know that will be difficult. I know that you have many challenges in front, but I have sure that with this union of everybody. FIFA tolak banding FAM Malaysia. Hukuman diperberat setelah federasi ngotot tak bersalah. Drama panjang skandal sepak bola Malaysia akhirnya mencapai puncaknya. Setelah berbulan-bulan menjalani proses hukum dan investigasi internasional, FIFA secara resmi menolak banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, terkait kasus pemalsuan dokumen naturalisasi pemain timnas Malaysia. Tak hanya ditolak, FIFA justru memperberat hukuman terhadap FAM, menilai federasi tersebut tidak menunjukkan itikat baik, bersikap arogan, dan terus menyangkal bukti-bukti yang telah dinyatakan valid. Keputusan ini menjadikan Malaysia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang dijatuhi sanksi berganda oleh FIFA dalam kasus manipulasi administratif. Dari kecurigaan ke krisis nasional. Kisah kelam ini bermula pada pertengahan 2024 ketika sejumlah federasi di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Nepal, dan Indonesia, mengajukan protes ke AFC dan FIFA atas dugaan penggunaan pemain naturalisasi ilegal oleh Malaysia. Dalam laporan awal, beberapa pemain yang memperkuat Malaysia di ajang kualifikasi Piala Asia 2024 dan FIFA Series 2025 diketahui memperoleh kewarganegaraan Malaysia secara kilat, hanya dalam waktu 3 bulan. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Regulasi FIFA, proses naturalisasi seorang pemain minimal harus memenuhi masa tinggal 5 tahun dan memiliki catatan keimigrasian yang sah. FIFA langsung turun tangan. Tim investigasi gabungan dibentuk, melibatkan Interpol, AFC, dan Departemen Integritas FIFA. Setelah lebih dari 6 bulan penyelidikan, hasilnya mencengangkan. Lebih dari 10 pemain timnas Malaysia diduga menggunakan dokumen palsu, termasuk paspor, surat rekomendasi federasi, hingga sertifikat kewarganegaraan yang tidak sah. Bukti baru yang mengguncang dunia sepak bola. Pada Oktober 2025, FIFA merilis laporan setebal 146 halaman berisi detail manipulasi data yang dilakukan oleh oknum dalam FAM. Temuan utama meliputi 7 pemain memiliki paspor ganda dengan 2 identitas berbeda. Terdapat perbedaan tanggal lahir dan data biometrik yang dimanipulasi untuk memenuhi syarat kompetisi usia. Dokumen rekomendasi palsu ditemukan berasal dari federasi luar negeri yang ternyata tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Beberapa dokumen administrasi dihapus dari server internal FAM sebelum penyidik FIFA datang ke Kuala Lumpur. Ini bukan kesalahan administratif biasa. Ini adalah tindakan sistematis untuk menipu sistem internasional. Ujar Pierre Laurent, Kepala Departemen Integritas FIFA. Laporan tersebut langsung membuat FIFA menjatuhkan sanksi berat pada 17 Oktober 2025, termasuk larangan tampil di ajang internasional selama 2 tahun dan denda 5 juta dolar AS. Namun, FAM menolak tunduk. FAM melawan, FIFA menyulut api yang lebih besar. Beberapa hari setelah sanksi dijatuhkan, FAM mengumumkan banding resmi melalui surat ke Komite Etik FIFA dan mengklaim semua proses naturalisasi sudah sah di bawah hukum Malaysia. Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, bahkan menyebut bahwa FIFA tidak memahami konteks hukum nasional dan menuduh penyelidikan tersebut sebagai kampanye politik untuk menjatuhkan Malaysia. Sikap keras kepala itu justru memicu reaksi tegas dari FIFA. Komite Etik FIFA menilai bahwa FAM tidak hanya gagal bekerja sama, tetapi juga berusaha mengelabui proses hukum dengan menyodorkan bukti baru yang justru memperparah situasi. Dalam konferensi pers di Zurich, Gianni Infantino, Presiden FIFA, menegaskan bahwa banding FAM resmi ditolak sepenuhnya. Federasi Malaysia bukan hanya gagal menunjukkan niat baik, tetapi secara sadar menolak tanggung jawab dan berusaha memutarbalikkan fakta. FIFA tidak akan mentolerir perilaku yang melecehkan integritas olahraga, ujar Infantino dengan tegas. FIFA gandakan hukuman, 4 tahun larangan dan pembekuan dana. Sebagai konsekuensi dari sikap tidak kooperatif FAM, FIFA secara resmi mengumumkan sanksi tambahan yang jauh lebih berat pada 20 Oktober 2025. Berikut rincian hukuman baru yang kini berlaku efektif. Larangan tampil di seluruh kompetisi internasional selama 4 tahun penuh, mencakup kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, dan turnamen AFF. Denda dinaikkan menjadi 10 juta dolar Amerika.
setara 164 miliar rupiah. Pembekuan seluruh dana FIFA Forward dan AFC Development selama masa hukuman. Larangan bagi semua pejabat FAM terlibat dalam kegiatan sepak bola internasional hingga 2030. Pencabutan seluruh hasil pertandingan resmi Malaysia sejak Januari 2023. Keputusan ini final dan mengikat. Malaysia tidak berhak mengajukan banding ulang kecuali melalui Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Tulis FIFA dalam dokumen resminya. Reaksi di dalam negeri, krisis kepercayaan publik. Kabar ini mengguncang Malaysia dari akar rumput hingga ke elit olahraga. Ribuan penggemar sepak bola melampiaskan kekecewaan mereka di media sosial dengan tagar FAM Collapse, Shame on FAM, dan Justice for Asian Football. Beberapa tokoh sepak bola legendaris pun tak mampu menyembunyikan amarah. Mantan pemain nasional Syafiq Rahim menyebut keputusan FAM untuk melawan FIFA sebagai bentuk kesombongan yang menghancurkan masa depan sepak bola nasional. Mereka tidak belajar dari kesalahan. Seharusnya introspeksi, bukan melawan, ujarnya kepada media lokal Berita Harian. Bahkan, sejumlah klub di Liga Super Malaysia dikabarkan mulai mempertimbangkan menarik dukungan keuangan mereka kepada FAM, karena khawatir reputasi buruk ini berdampak pada sponsor dan investor. Reaksi Asia Tenggara, dukungan penuh untuk FIFA. Negara-negara tetangga seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Nepal secara terbuka mendukung langkah tegas FIFA. Mereka menilai keputusan memperberat hukuman adalah peringatan penting bagi semua federasi agar tidak mencoba mengakali regulasi internasional. Juru bicara PSSI menyatakan bahwa keadilan akhirnya ditegakkan setelah Malaysia terbukti menipu sistem. Kami menghargai keputusan FIFA. Integritas sepak bola Asia harus dijaga. Tidak ada jalan pintas menuju prestasi, tegas perwakilan resmi PSSI di Jakarta. Sementara Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, bahkan berencana mengajukan kompensasi kepada FIFA atas kerugian yang dialami timnas mereka di ajang resmi akibat penggunaan pemain tidak sah oleh Malaysia. Dampak langsung, sepak bola Malaysia di titik terendah. Dengan keputusan ini, timnas Malaysia otomatis dikeluarkan dari seluruh turnamen internasional hingga tahun 2029. Selain itu, FIFA juga menginstruksikan AFC untuk menghentikan sementara partisipasi klub-klub Malaysia di kompetisi antar klub Asia, termasuk AFC Cup dan Liga Champions Asia 2. Akibatnya, banyak pemain asing dan pelatih yang kini memutus kontrak lebih awal. Beberapa klub besar seperti Johor Darul Ta'zim, JDT, dan Selangor FC dikabarkan sedang mencari jalan keluar agar tidak terkena imbas langsung dari pembekuan ini. Investor dari Timur Tengah dan Eropa yang sebelumnya tertarik menanamkan modal di Liga Super Malaysia kini menarik diri sepenuhnya. Bursa transfer domestik praktis lumpuh total. Malaysia kini berada di jurang kehancuran sepak bola. Mereka butuh reformasi total untuk bisa bangkit, ujar analis olahraga Asia, Hiroshi Tanaka, dari ESPN Asia.